Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda Brio. Wow, lagi-lagi nih Honda Brio ya. Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Go dan Lucky. Halo Om Rahmat. Halo Om Riko. Widih, gila ya, gila. Gila nih. Oke nih kalau gue lihat nih ya, Iya. kan Honda Brio itu banyak banget ya, Iya. banyak banget dan orang sudah mulai juga yang dari punya Brio lama tuh, yang dari Thailand, looknya Thailand tuh. Iya, lo Thailand ya. Kemudian kan beberapa orang mungkin tidak tidak karena mungkin bosan dia tidak tidak menjual mobilnya, tetapi di upgrade ya. Di upgrade Iya. ya. Nah, Mukanya lah di upgrade. Iya, kan kalau lu sendiri ini apa nih? Ini upgradean atau memang ini basicnya memang seperti ini? Kalau basicnya sih dia ini Brio Satya manual. 2017. 2017, Ya. oke. Nah, dari 2017 ini pakai yang normal dulu nih, yang standarnya lah. Yang gitu. standar, oke. Ya, jadi kemarin itu kan sempat pakai lips gitulah ya, lips depan nih. Jadi lipsnya itu ya fiber gitu kan, jadi kadang-kadang jalannya ada posisi tidur sering pecah. Jadi Oke. ada beberapa mobil Brio yang gue lihat ada pakai bumper mobil URS ya sekarang ya. Iya. Jadi gue pikir bagus juga nih. Ya udah gue upgrade deh. Jadinya pakai bumper, lampu, fender sama grillnya ya, Grill. sama mesin gue ganti sama mobil URS gitu yang Mobil URS. Nah, Mobil kembali URS. gue juga pengen tahu juga nih ya. Kenapa kok mobil URS yang diambil? Kenapa nggak Brio URS? Kalau Brio RS sama yang Satya itu bedanya hanya lampunya proyektor. Yang lain semua bumper semua sama, lampu fog lamp ada fog lamp juga. Cuman bedanya di lampu aja, Oke. nggak ada lips gitu. Jadi karena ada lips, yang mobil RS gue ganti nih, yang pakai mobil RS. Oh gitu. Jadi cuman sedikit perbedaannya dari Iya, sedikit. yang Satya ya? Ya, Oke. sedikit aja Nah, sih. Oh, makanya lu lebih memilih untuk upgrade ke Mobilio RS itu ya, sendiri? RS 2017 kalau nggak salah deh, yang udah lampunya proyektor ya. Oke, Yang 2017. sebelumnya kan lampunya masih bulat gitu. Heeh. Nah, kalau ini ada sipit. Oke, jadi itulah makanya pertimbangan banyak orang akhirnya gantinya ke mobil RS ya, Ya, bukan ke Brio RS. ya, Kemudian kenapa jatuh hatinya sama Brio? Kan banyak ya, sorry yang ngomongin Ya, hatchback itu banyak ya, loh. banyak. Ya kan, hatchback kita bisa lihat hatchback itu dari harganya, harganya satu. Ya, Terus ketika dipakai daily, efisiensi budget Ya. yang kita keluarkan, ya, ya kan, bener dong, ya Ya, kan. betul. Satu lagi yang terakhir adalah pajak. Kalau gua sih ya, melihatnya betul. gitu loh. Ya, ya, Kalau mobil ya. hatchback itu. Nah, kenapa lu kok bisa jatuhnya ke Brio? Ya mungkin salah satunya tadi yang Om Riko bilang ya, mungkin salah satu pajaknya yang murah gitu kan. Oke. BBM-nya yang murah, maksudnya BBM-nya efisiensi lah gitu. Ya, Jadi costnya nggak lebih terlalu irit mahal gitu ya kan. Oke. Dan looks-nya juga Brio sih bagus juga sih. Oke, Gitu. bagus ya. Juga waktu itu kan sedikit-sedikit lihat referensi dari Thailand gitu kan, kebanyakan Brio nih yang Iya, benar. dimodifikasi ya kan. Iya, Thai look ya berarti Ya, arahnya. Thai look. Nah, gitu kan. kalau ini sendiri Thai look nggak sih nih? Kalau ini bukan Thai look. Apa nih berarti? Kalau ini sebenarnya sih konsepnya clean aja, Oh, clean. tapi ada racing-racingnya dikit. Oh, Oke, Gitu. clean tapi ada racing-racing. Tapi kalau Ah. clean jujur emang ini clean banget nih. Buat mobil 2017 berarti ini sering di coating lah ya? Kalau coating belum pernah malah. Belum pernah Belum malah, pernah tapi bisa sekinclong gini ya? Ya paling perawatan aja sih. Oh iya benar. perawatan. Iya, iya. Ya, yang penting itu sih kalau menjadi owner dari ini, yang penting kita kalau mobil kita mau dilihat kece ya gitu. Perawatan Ya, aja yang sih. penting
Perawatan. Oke, tadi udah disinggung sedikit ya konsepnya pengen clean, tetapi ada Racingnya, racingnya. ya. Oke, Om Rahmat, no. Tadi kita udah ngebahas dari sisi eksterior itu sekilas ya tentang Iya, lu sekilas, upgrade nah. dari Satya ke Mobilio RS gitu. Ya, betul. Apalagi nih Om Rahmat kalau dari ngomongin eksterior nih? yang sudah Eksterior mungkin dimodifikasi? dikit-dikit aja sih, mungkin Ya. kayak lapisan karbon gitu. Pada spion, Spion, kap mesinnya karbon, karbon, sama ya mungkin yang kecil sih lah sennya warna kuning. Kalau standarnya warnanya putih. oke. Nah jadi ada kesannya orang bilang nih kayak ada GDM-nya gitu kan. Rata-rata Oke. mobil GDM tuh ya mungkin nggak tahu ya, mungkin Nah. beberapa gue lihat sih lampunya kuning sih gitu. Jadi Kalau boleh NSX tahu- pun dia warnanya kuning sampingnya, lampu sennya. RS, NSX. NSX. Oke, Iya. kalau boleh tahu ini pakai punya siapa? Kalau Apa emang ini aftermarket? pakai punyanya Frit. Oh, ini pakai Frit punya Frit. 2013 kalau nggak salah. Oke. Gue beli ke spare part Honda-nya, bengkel resminya langsung. Oke, jadi lu beli warna kuning ya biar Ya. ada look JDM tadi yang gue Iya, beli. betul. Oke, tadi lu udah nyinggung juga di pakai side skirtnya RS ya. Ya, RS. RS, kemudian handle. Handle juga pakai karbon, lapisan karbon. Lapisan Jadi handle karbon. standar gue copot, gue lapisin karbon. Oke. Nah, kalau untuk cup ini sendiri, Hah? ini custom kah apa lu beli udah jadi? Beli udah jadi. Udah beli udah Ya jadi. banyak sih kalau udah jadi mah. Iya, iya. Beli. Oke. Pertimbangannya kenapa sih pakai karbon akhirnya? Karena apa? Eh, Biar karena kan nggak maksud gue gini, karena kan nggak apa ya, melihat orang juga banyak juga kalau karbon kayaknya kurang bagus ya, Iya. gitu. Maksudnya kayak orang paling mending gue standarin aja gitu Iya. cupnya. Kalau lu Iya. pertimbangannya apa sih Kalau sebenarnya? gue pertimbangannya sih ada kombinasinya sih hitam putih gitu kan. Oh, hitam Tadinya putih. putih semua nih, putih semua jadi kurang ada mencolok lah gitu. Jadi Oke. gue pasangin karbon, satunya mungkin looks-nya lebih bagus ya, lebih kinclong aja sih gitu. Sama cupnya lebih ringan daripada yang standar yang besi gitu kan, yang flat lah gitu, Oke, lebih setuju. ringan. Iya. Udah mulai ini tapi ya, udah berapa lama nih? Ini udah kurang lebih 2,5 tahun kayaknya. 2,5 tahun ya? 2,5 Ya tahun. itu resikonya ya, udah model kayak agak bergelombang sedikit ya? Iya gitu. Itulah Nah, resiko kalau pakai itu ya, cup mesin karbon. nah. Oke, apalagi nih Om? Itu ya, spoiler? Spoilernya pakai spoiler model spoon sih, custom juga ya. Model spoon custom. Model spoon Oke. gitu. Jadi karbon juga. Karbon juga ya? Iya, Sama diffusernya custom. Diffusernya Nah, custom? juga. Itu Oke. cuma beberapa sih yang mungkin yang pakai ya. Nggak semua Oh. orang yang pakai. Gitu. Berarti ini sendiri ya? Ya, Produk custom sendiri nih, oke. ya. Oke, pertimbangannya kenapa nih Om? Kan dari depan udah RS nih, Ah. kemudian sideskirt RS, tapi kenapa belakangnya nggak RS gitu sekalian aja gitu? Ini mungkin identitasnya Brio ya. Mungkin Oke. yang model lama identitasnya seperti ini. Oh, makanya Jadi kalau orang bilang Brio lu pakai Brio apa? Pasti Brio yang kacanya rata gitu. Jadi identitasnya Brio-nya ada gitu. Oke, Nah, tapi lebih tetap lu identitas custom sih. dengan dari sisi diffusernya tadi ya? Iya, betul. Jadi lebih ada karbon-karbonan lah gitu. Karbon tetap ya pakai karbon ya? Nah. Oke, kemudian apa lagi Om? Ada lagi Om? Dari ngomongin sebelum kita masuk ke sektor kaki-kaki nih. Kalau segi eksterior sih udah ada sih, paling gitu aja sih. Paling itu aja sih, nggak ada yang lain sih. Nggak ada yang lain ya? Looks-nya gitu aja sih. Iya. Oke Om, kita masuk ke sektor kaki-kaki nih sekarang nih. Ini adalah salah satu ya, kayak lu kan pertama kali modifikasi kan pasti ke kaki ya? Iya, Dan betul, banyak kaki-kaki. teman-teman juga pasti larinya akan ke kaki-kaki gitu. loh. Kaki-kaki. Dan karena lu udah belajar, nih mobil gua kok jadi rada aneh kayak ketika Iya, pertama kali yang betul. penting ganti velg racing tapi Iya. ya udahlah gitu lah. Nah sekarang ini udah benar-benar konsep udah matang banget ya kalau kita Iya. lihat ini kan udah apa ya, lu udah pemilihan udah tepat banget fitmentnya itu Rata ya. rata sama Nah. body gitu loh. Oke, ini kalau boleh tahu nih Om, pakai velg apa, lebarnya berapa, ET-nya berapa gitu. Ini velgnya Sprint Hard CPR. Sprint Hard CPR. CPR. Oke. Ini susah banget sih nyarinya ya. Kalau yang 4 cepek, 400, 4x100. Heeh. Susah banget nyarinya. Ini kalau speknya itu ring 15, Oke. ET-nya 44, lebarnya 6,5. Oke, jarang ya ET itu Jarang. 44. Bukan jarang sih, velgnya yang jarang malah. Velgnya jarang, tapi Iya. ET banyak ya. Ah. Kemarin kan banyak orang kan makanya adalah ET 40, lebarnya 7 gitu loh. Iya. Tapi masih tetap chamber sih. Iya, Kalau lu harus chamber chamber. nggak sih akhirnya? Enggak chamber. Nggak chamber ya, berarti bisa hampir yang belakang lah, agak masuk Iya, dikit ya. Iya, agak masuk dikit sih, cuman ya masih oke lah gitu. Oke, velgnya yang langka ya. Iya, Oke. velgnya yang langka. Oke, ini ngomongin dari velg lu yang pertama nih yang lu salah beli dulu dan Iya. salah konsep lah, salah Iya. arah. Ini udah velg berapa berarti akhirnya? Velg keempat. Velg keempat. Keempat, ya ibaratnya ini udah mobil udah 4 tahun lebih. Ya setiap tahun lah ibaratnya ganti velg gitu. Setiap Jadi ada tahun ya? bedanya. Oke, jadi velgnya pakai tadi sorry apa? Sprint Hard CPR ring 15 original Jepang. Original Jepang. Itu udah inceran lama berarti ya? Udah lama incerannya. Ini aja nunggunya
3 bulan dari luar ya. Hmm. Ini belinya second. Jadi belinya dari luar, ya adalah orang yang beliin dari luar, terus dikirim ke Indonesia, aku nungguin 3 bulan sampai jadi begini. Oke, ini kan sekarang di sini, ke depannya akan mau diganti lagi nggak sih kira-kira kalau di Kalau sektor ini air? sih mungkin ya belum tahu ya, Iya. belum tahu sih. Kalau ini sih gue udah pas lah, mungkin nanti bukan velgnya sih yang diganti, velgnya tetap itu, tapi mobilnya mungkin sedan-sedanan yang tahun-tahun 90-an lah gitu. Oke, jadi mempertahankan velgnya tapi mobil yang diganti Iya. ya. Oke, siap. Ini kan rebah nih Om, ya kan? Ah. Ini podkit apa Ini pakai coilover ISC. ISC? ISC. Oke, kenapa pemilihannya ISC Om? Eh, Kan banyak pilihan merek yang lain nih. Sorry, bukan gua maksudnya ngomongin cost ya. Ya. Kenapa gitu? Ada referensi juga kah? Gitu? Referensi waktu itu ada Brio yang pakai ISC. Oke. Ya, aku pasti cari referensi ya sebelum gue beli. Aku cari referensi dulu nih. Yang bagus pakainya apa gitu kan. Ada beberapa yang merek terus ada yang Custom harganya juga, lumayan iya. mahal gitu kan. Kalau ini sih lumayan terjangkau lah harganya Ya, gitu tapi- kan. Dan fitmentnya juga bagus gitu. Oke. Ada sih yang Brio sebelum ini pakai gitu. Gua lihat lah, gua tanya sama dia, pakai apa, pakai per apa, pakai apa gitu kan. Suspensinya ya. Terus? Ya dikasih tahu pakai ISC gitu. Gua tanya-tanya ISC, gua pasang. Gua bilang nih, minta tolong fitmentnya dikasih model kayak gini. Ya udah, pasang. Oke, Om Rahmat, mungkin kita udah sekian kali ya untuk ngebahas dari sisi eksterior sendiri nih. Oke. Udah banyak yang lu kasih tahu apa aja yang udah dimodifikasi dan lu juga udah sharing sedikit. Lu punya referensi lah Iya, untuk referensi. modifikasi gitu ya. Yang paling baik adalah kita jangan hanya hasrat doang pengen Ya, modif, betul. tetapi kita harus punya arah ya untuk Ya modifikasi. punya arah dan bersabar. Bersabar Gitu. benar. Oke. Iya. Sekarang kita masuk ke sektor interior, Om. Oke. Oke, Om Rahmat. Nah, ini kita udah masuk ke sesi kedua nih. Iya. Ya, kita ngebahas dari sisi interior. Tadi lu udah cerita banyak Ya, ya di sektor eksterior karena emang banyak juga sih kalau gue Iya, lihat perubahan. Yang paling terlihat adalah dari yang Brio Satya Hah? menjadi Mobilio RS ya. Iya. angkutan lu. Nah, kalau dari sisi interior sendiri nih, selain yang udah paling mencolok tuh joknya udah merah sendiri nih Iya ya. merah sendiri. Dan gue lihat kalau gue masuk ke dalam kabin mobil lu nih clean banget, bersih. Clean ya. Enaknya kayak mobil cewek gitu. Cuman nggak ada boneka-bonekanya. Oke, nah Om, kalau dari sisi interior sendiri Om, apa aja nih Om yang udah dimodifikasi Om? Ya mungkin salah satunya mungkin udah kelihatan nih Iya. joknya ini. Joknya pakai yang copotan EK9 Type R. Recaro K9 Type Iya. R. Terus shift knob-nya pakai spoon. Heeh. Setirnya pakai Momo Monte Carlo. Momo Monte Carlo, Iya. kemudian Terus horn buttonnya pakai yang modelnya NSX. NSX. NSX ada lambang kaknya nih. Iya, Kalau iya, yang iya. aslinya kan tulisannya Momo doang. Oke. Sayang dong berarti ya airbagnya ya. Iya, ya resiko lah gitu Resiko ya? Resiko ya. Tapi lampu indikator airbagnya nyala tetap ya? Nyala. Nyala. Ya, Kenapa nggak katanya- dimatiin? Katanya sih ada yang bisa matiin, cuman gue tanya-tanya nggak ada respon orangnya. Ya udahlah biarin begini. Oke. Gitu. Mobil juga apa namanya tadi bilang ya mungkin sekali-sekali doang sih kencangnya. Gitu. Lebih Ya. sering slownya ya, santai Lebih sering aja ya? slownya. Oke, kemudian ada gauge ya, gauge dari Gauge-nya pakai Devi. Devi buat RPM, kemudian Sama Indiglo-nya ini custom. oh itu custom, oke. Custom. Ya modelnya model karbon gitu ya. Ya, model Terus karbon. head unitnya pakai yang copotan Jazz tipe S. Jazz tipe S. Iya. Nah, kalau entertain yang lain, speaker dan segala macam Nggak ada standar. masih tetap standar. Masih standar. Ya? Oke, kemudian itu ya pedal Pedalnya ini pakai Honda Access. Honda Ah, Access. jadi ini lebih nggak, kalau yang standarnya kan hitam juga karet, cuman rada licin. Kalau ini kan ada rada gerigi gitu, jadi kadang-kadang kaki nempel gitu, nggak licin gitu. Oke, benar. Jadi ini lebih ini ya, kayak jok ini benar-benar fungsi karena kan Iya. kita itu kalau di kota besar kayak di Jakarta tuh pasti akan lama di dalam mobil gitu Iya. jadinya. Ya ketika pakai jok yang apa ya, kita ngomongin joknya tuh racing tapi Iya. ori dan dia enak banget sih, ngeplak Iya. banget buat di badan. Nggak gitu. geser-geser. Iya benar. Jadi udah kayak duduk kayak itu nggak ada geser-geser gitu. Oke, boleh cerita nih Om. Ini kan mungkin ya, lu beli jok baru apa second? Second. Oke, beli. Nah, itu kan salah satu apa ya? Challenge kalau menurut gue Iya. ya. Karena beli second itu tidak
jarang yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Ya. Nah, kalau lu sendiri kok pada akhirnya kok bisa dapat ini jok gimana Om ceritain Om? Sebenarnya kan gue sebelum jok ini gue pakai jok jok Integra Type S. Modelnya oke. semi bucket seat juga, Heeh. tapi dia warna hitam. Terus dia ada adjusternya, jadi bisa Oke. naik turun yang jok drivernya. Heeh. Terus gue lihat-lihat nih, ada bagus juga nih jok merah nih. Heeh. Gue jual jok yang itu, terus Oke. nabung, gue belilah jok yang ini second. Ini Oh. kalau gue ini belinya dari Batam, ngirimnya kan. Jadi Oke, lumayan oke. juga sih, nunggunya lumayan ya. Kalau ngirim sih kurang lebih 15 harian ya dari sana ya. Cuman nunggu kekumpul duitnya lumayan juga lama sih. 2 Iya, sampai 3 bulan waktu itu. Oke. Untuk pengaplikasian Mas Ke sini ya. Brio, iya. Kalau ini relnya tetap pakai rel Brio. Oke. Paling pakai bracketnya custom sih. Oh, bracketnya akhirnya custom ya. Custom ya. Custom jadi dari jok standar Oke. gue turunin dikit. Jadi kayak lebih kayak sedan gitu, banyak kan agak Oke, agak mendem ambles ya. Iya, Agak ambles. gitu. Jadi ya udah pakai ini udah 2 tahun lebih sih pakai ini. Nyaman aja sih pakainya. 2 tahun ini ya. Berarti 2 lu tahun orangnya cukup ya, selain tadi mungkin ganti velg tiap tahun ya. Kalau untuk jok kayaknya cukup ini ya. Cukup ini. Cukup ya. konsisten gitu kalau gue Mungkin lihat. ke jok ini mungkin kalau jual sih mungkin enggak ya. Mungkin disimpan aja deh. Soalnya kalau mungkin nanti ya ada rezeki beli mobil yang tua ya. Mungkin mobil Honda juga. Tapi yang kayak Civic, Vario gitu kan, pindahin ke situ. Oke, jadi punya hobian tapi klasik ya. Ya, Agak sekarang apa namanya? Lebih Lebih ada prestisnya kalau iya, klasik. Ya. iya, Kalau gitu. mobil-mobil kekinian ya udahlah ya ya. ada orang biasa aja Ya, gitu biasa aja. kan. Tapi kalau mobil klasik tuh ada prestisnya. Iya, betul. Oke, kemudian gue lihat Sibar ya berarti. Iya, ya, Sibar. Sibar. Wah, ini mobil ininya berasa juga berarti Rigid ya? rigid gitu Iya, loh. Maksud rigid. gue terus udah main di sektor mesin juga berarti lo ya. Mesin sedikit-dikit sih. Sedikit-sedikit gitu Sedikit ya. Tapi kan mobil rigid tuh penting. Berarti selain Sibar, Hah? lower bar, Lower bar sama strut bar. strut bar. Ya, strut bar Oke, di mesin. lengkap ya rigidnya ya. Lengkap. Ya, Oke. kalau beda sih pas awal gue sebelum pakai lower bar, gue coba nikung sih agak ngebuang dikit gitu kan. Maksudnya mobilnya nggak agak lari gitulah gitu. Iya, iya, iya. Setelah pakai lower bar tuh rasanya enak banget, cuman memang agak kaku ya ibaratnya. Kakunya gini, jadi kalau nikung nih, jadi kayak nggak ada geser gitu. Oke. Jadi ngikutin aja gitu dia. Kalau pas nikung kalau pakai lower bar gitu. Oke, mungkin kayak kita udah ngomong nih dari sisi interior dari Brio lu ini nih. Banyak perubahan, tapi kalau gue lihat ya sesuai lah apa yang lu inginkan dan tidak juga berlebihan. Ya. Yang penting sesuai juga sama estetikanya. Ya, Tapi sayang betul. nih Om, airbagnya nggak ada jadinya kan. Iya. Tapi ya itulah resiko ya. Iya, resiko. Pengen coba pakai setir racing. Nah, Iya. ini kan udah racing banget ya, jok udah racing, setir racing, ada gauge juga ya kan. Indikator juga disupport nih, warnanya ini ya, putih tapi redup gitu, Iya, kalem redup. gitu ya. Iya. Gua penasaran dari sektor mesinnya nih. Kita intip ya Om ya. Oke, boleh. Oke nih Om Rahmat, ini masuk ke sesi terakhir nih Om Rahmat. Oke. Ya. Tadi kita sempat cerita banyak panjang lebar dari sisi eksterior, Oke. kemudian interior ya panjang lebar juga. Ya mungkin dari sisi mesin inilah masuk ke sesi terakhir kita ya untuk Iya. untuk dibahas gitu. Oke. Nah tadi kan lu apa ya? Gua udah udah dibawa dengan dengan elemen-elemen racing yang ada di interior gitu loh. Kalau biasanya orang kan kalau dari sisi interiornya udah racing ya, bentuk looknya juga udah sedikit ala racing. Di sektor mesin juga akan banyak yang di-upgrade. Kalau lu sendiri gimana nih? Kalau gue sih mesin standar. Mesin standar, oke. Dealer. Standar dealer ya, standar dealer. ting-ting ya nih Iya, ngomongnya. standar ting-ting. Oke, standar ting-ting. Oke. Cuman ada kosmetik dikit-dikit sih, mungkin Oke. kayak selang radiatornya ya, gue Iya, ganti semua pakai Samco. Oh, Samco semua ini ya piping lu ganti Iya, ya? piping juga namanya Iya, ini ya. Iya. Ya, Jadi, berarti lu ganti dengan Samco. Samco. Oke. Sama kabel grounding, Kabel open grounding, filter, gue open ganti, filter, sama strut bar. strut Filter bar. racing, ya. Ya, strut bar dari racing. Oke.
Oh, untuk jeroan, sorry gue, kayak busi gitu nggak ada? Nggak gue ganti. Pakai- Paling ya ganti dari dealer aja. Udah, Oh, gitu. pakainya standar ya? Standar. Oke, Standar tapi di Dastec ini ya? Dastec. Dastec. Tapi Dastec dan juga udah di Dyno? Dyno. Udah, dapat berapa akhirnya? 110. 110 ya. Naiknya lumayan sih 20 horsepower ya. Ya, kurang Oke. lebih ya 20 horsepower dari standarnya. Dari standar. Dari ya. konsumsinya? Konsumsi bahan bakar sendiri? Gue bilang sih irit sih. Jadi Ini lebih aja irit? gue pakai 16 km per liter. 116 ya? 116. Jadi bukan berarti ketika di-upgrade jadi racing pakai Dastec itu boros ya, tapi Ya tergantung pemakaian sih sebenarnya sih. Ya mungkin kalau orangnya lagi emosi gas gram. ya kan biasanya kalau orang pakai Dastec kan emosi terus kayaknya. Iya, di mainnya jalan ya gas kan? aja ya. Mainnya Apalagi ngegas knalpotnya aja. udah ganti lagi. Benar. Ngomongin knalpot nih, exhaustnya ini gimana nih? Kalau exhaust nih udah ganti juga full. Mm-mm. Downpipe front pipe-nya pakai Kansai. Terus Down pakai pipe free flow sama ya. front pipe pakai Kansai. Kansai. Terus? Terus pakai apa namanya? Stainless. Pipanya stainless sampai belakang. Oke, free flow yang Mufflernya pakai yang dari Thailand tuh namanya JTC titanium. JTC Titanium. Gado-gado ya, campuran gitu. Gado-gado, Kenapa ya. nggak satu brand gitu biasanya? Ya gue ngeliat referensi juga. Oh, oke. Ya mungkin kemarin gue pernah dengar Jazz ya, pakainya modelnya begini. Oke. Nggak, gue lupa juga deh. Dia pakai free flow juga, cuman Oke. nggak tahu gue pakai downpipe front pipe-nya pakai apa. Cuman gue pakai Kansai itu, gue ganti. Bunyinya beda aja gitu, kayak ada bunyi ting 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 gitu, kayak motor 2 tak gitu loh. Oh, Gitu. ada itunya ya. Apa kayak inian besinya gitu ya? Iya, Ting, ting, ting. betul betul. Oke. Kalau titanium gitu pasti ya rata-rata sih gitu sih ya. Ada bunyinya kayak gitu. Oke, Jadi ada bunyinya beda daripada yang pakai plat biasa ya. Oke. Gitu. Siap. Berarti lu untuk exhaust sendiri itu ada referensi ya ternyata Referensi ya. ya. Buat pengaplikasiannya kayak gado-gado lah campuran campuran campuran. brand, kemudian mufflernya pakai dari Thailand punya apa tadi? Thailand. GTC. GTC ya? GTC titanium. JTC Titanium. Iya. Rame juga yang pakai berarti ya? Rame. Kebanyakan tuh Brio, Jazz. Kebanyakan tuh Jazz. Ya rata-rata Brio, Jazz. Ya itu sih. Kadang-kadang Yaris ada pakai juga. Yaris juga pakai. Oke. Oh, Ya kalau orang model konsepnya mungkin Tailuk sih pasti pakai GTC titanium. Rata-rata ya. Mungkin beberapa yang gue lihat yang mungkin arah-arahnya ke Thailand pakainya GTC. Oke. Berarti kalau untuk di Brio ini lu udah ya Ya. tutup buku ya? Tutup buku ya. Tutup ya mungkin buku. paling ganti velg aja sih, ganti velg. Oh, ganti velg. Oh, cuma Cuman lebih ke velg situ ini ya? enggak, ya mungkin kalau ibaratnya orang bilang ya kalau mungkin ada yang nawar mungkin harganya lumayan ya nggak apa-apa lah. Ya cuan juga Ya, ya. cuan, Benar, penting cuan lah. benar. Nah, Om, mungkin ini nih Om, kan setiap orang tuh ketika ngemodifikasi mobilnya tuh punya challenge Om. Ya. Kan challenge terbesarnya selain ngomongin duit nih Om ya. Ya. Nah, kalau Om Rahmat sendiri apa nih? Tantangan terbesarnya apa nih ketika ngemodif Brio ini? Modif ini ya tantangannya sih pengaplikasiannya sih. Yang awalnya kadang-kadang tadinya kayak velg ini nih. Ya. Gue edit sendiri nih. Gue potong aja nih foto velg ini, gue pasangin set, gue tempel. Oke. Bagus kan nih ya? Nah. Jadi jangan sampai nanti gini gue udah beli ternyata nggak cocok gitu kan. Oke. Gitu sih. Kadang-kadang pengaplikasiannya sih ini estetikanya pas nggak nih gitu kan. Oke. Konsepnya pas nggak nih Oke, gitu. sampai begitunya lo ya? Iya. Velgnya lu potong, itu lu Iya. tempelin ke mobil Iya, lu? gue tempel gitu. Oke, segitunya Om ya? Iya. Biar lu nggak salah nih ya? Wah, Iya, biar nggak ini salah. udah benar-benar hati-hati nih karena pengalaman pertama ya? Betul. Jadi biar nggak salah lagi nih pengalaman. Oke. Pengalaman pertama salah, yang kedua juga salah, Oh, iya, gitu kan. benar-benar. Udah masuk lubang yang salah, keduanya masuk lubang yang salah lagi. Oke, benar-benar. Gitu. Jadi benar-benar lu ituin ya, lu Iya. jaga tuh bagaimana Iya. ini gua nggak salah pengaplikasian. Iya, betul. Nah, kalau boleh minta apa ya, tips dan trik nih untuk memodifikasi khususnya di Brio nih, apa sih hal pertama yang harus diperhatikan Om? Biar gua nggak salah langkah nih gitu. Ya, yang tadi, yang pertama konsepnya mau kemana dulu. Oke, sip. Satu konsep. Yang kedua, mungkin kalau contohnya kayak konsepnya kayak gua nih, Iya. pasti yang diganti dulu velgnya yang cocok, jangan asal beli, Oke. ya kan. Mungkin cari referensi dulu lebar berapa, ring berapa, ET berapa, biar nggak keluar banget nih, gitu kan. Sama pendekin dikit udah. Oke, sip. gitu. Mungkin nanti buat teman-teman nih mungkin nih Om ya, yang pengen tanya-tanya selain Ya. di komen nih, mungkin nanti gua akan cantumin IG lu ya. Ya, boleh. Deskripsi nanti teman-teman bisa langsung tanya Boleh. apa ya, seputar modifikasi yang diaplikasikan oleh Om Rahmat di mobil Brio-nya Oke, ini. oke.
Atau mungkin teman-teman juga bisa tanya nih, karena Om Ya. Rahmat kan udah lama nih main Ya, Brio ya kan. nah. Om kira-kira mau gini gimana Om? Gitu Ya, bisa ya Om apa, ya. ya sharing-sharing aja. Ya bisa sering-sering Eh. aja ya. Oke mantap sekali deh. Thank you banget Ya. Om Rahmat ya atas Ya. atas ngobrol-ngobrolnya. Ya, siap. Semoga sharing yang lu belikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang Oke, menyaksikan. Khususnya teman-teman yang punya Brio ini. Iya. Oke, thank you Om Rahmat ya. Ya, Sampai ketemu thank lagi. you Om Riko ya. Ya. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Rahmat seputar modifikasi Honda Brio. Wow, keren ya. Dan semoga Honda Brio-nya Om Rahmat ini bisa menginspirasi. So, setiap orang punya interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.